Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemuda pilihan SMA Negeri 1 Surade. Selamat datang di Kawah Kepemimpinan Pelajar dengan tema Membangun Karakter Muda yang Berwawasan Pancasila. Silakan untuk mengikuti kegiatan KKP 2020 dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap di rumah saja. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang kalian terima di buku KKP 2020. KKP 2020, legitkan potensi, raih prestasi, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Bapak sedikit akan mengulas, Bapak akan menjelaskan tentang lobby dan negosiasi. Lobby dan negosiasi ini pada era sekarang ini sangat diperlukan sekali. Kenapa? Sebab dengan lobby dan negosiasi ini semua permasalahan sekarang, hampir semua permasalahan yang kita hadapi perlu adanya lobby dan negosiasi. Sehingga insya Allah Bapak akan memaparkan bagaimana cara melobi, bagaimana dengan cara bernegosiasi. Kemudian apa itu hakikat lobby, kemudian signifikansi lobby, definisi lobby, citra buruk tentang lobby, kapan lobby diperlukan, dan pendekatan memahami lobby. Yang pertama, signifikansi lobby atau kepentingan dari sebuah lobby. Dewasa ini proses melobi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang serba mengglobal menjadi semakin penting karena penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang atau kekerasan guna mendapatkan konsensi atau persetujuan sudah tidak lagi dapat diterima atau dianggap sebagai sesuatu yang illegitimate. Sehingga di zaman sekarang, apalagi anak-anakku sekalian ini dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin yang insya Allah akan kedepannya kalian akan menjadi seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin itu diperlukan gaya-gaya untuk melobi. Sebab sekarang zamannya bukan lagi zamannya hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Nah itu kepentingan atau pentingnya dari sebuah lobby. Dalam hubungan ilmiah, maka lobby dan negosiasi dapat merupakan solusi guna mencegah atau mengantisipasi berkembangnya pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, termasuk dalam konteks pergaulan internasional dan dalam orbit global. Nah itu pentingnya sebuah lobby. Jadi kalau misalkan ada sebuah permasalahan di antara kita, di antara teman kita, di antara organisasi yang sudah terbentuk, misalkan ada perselisihan dengan organisasi yang lain, jadi istilahnya jangan menggunakan kekerasan, jangan menggunakan otot, tapi kita menggunakan cara lain untuk mengantisipasi hal tersebut supaya hal tersebut istilahnya menjadi sesuatu hasil yang diinginkan baik oleh kita maupun oleh lawan kita. Nah itu. Kemudian apa itu definisi lobby? Istilah lobby yang berarti teras atau serambi. Nah itu lobby ya. Lobby secara harfiah berarti teras atau serambi atau ruangan depan yang terdapat pada suatu bangunan atau hotel-hotel yang dijadikan sebagai tempat duduk tamu-tamu. Nah itu lobby. Jadi secara harfiah yang dinamakan lobby seperti itu. Berarti bangunan atau serambi atau teras depan rumah yang dibuat untuk bersantai, duduk-duduk di sana sehingga
kita bisa membicarakan atau bersantai di tempat duduk tersebut. Nah, kemudian sambil duduk-duduk dan bertemu secara santai tersebut, seraya berbincang-bincang untuk membicarakan sesuatu mulai dari hal yang ringan-ringan sampai kepada masalah politik dan pemerintahan dalam negeri bahkan luar negeri, baik dalam rangka pendekatan awal sebelum pelaksanaan negosiasi maupun secara berdiri sendiri untuk kepentingan lobby itu sendiri. Biasanya lobby dilakukan sebagai pendekatan dalam rangka merancang suatu perundingan. Apalagi lobby berjalan mulus diyakini akan menghasilkan perundingan yang sukses. Nah, itu definisi lobby. Kemudian masih definisi lobby dalam ensiklopedia bebas Wikipedia dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan lobby adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun organisasi lain yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun organisasi dan perusahaan dari para pelobi. Nah itu, jadi menurut ensiklopedia bebas Wikipedia, lobby itu adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi pimpinan organisasi yang lain tersebut supaya istilahnya berpihak kepada kita. Bagaimana caranya pimpinan organisasi lain tersebut sehingga akan mengikuti kita, mengikuti ala jalur yang kita inginkan. Yang pada dasarnya seharusnya melobi itu, misalkan dalam pelobian itu, jadi orang yang kita ajak berlobi itu tidak merasa untuk ditekan oleh kita, tidak merasa diarahkan oleh kita untuk menyetujui kita. Kemudian ini dalam konteks bisnis, lobby itu adalah upaya untuk melakukan pemasaran atau penjualan sewaktu melakukan pendekatan kepada calon pembeli baik perorangan maupun instansi. Dalam lobby bisnis ini biasanya dikemukakan maksud, tujuan dan penjelasan tentang produk yang dipasarkan ataupun dijual. Nah itu. Sehingga dengan kata lain orang-orang yang melobi itu harus pandai mempengaruhi orang. Jadi jangan sampai yang melobi itu tidak menguasai materi, tidak menguasai kondisi, tidak tahu tentang aturan berkomunikasi, sehingga pasti kalau misalkan hal seperti itu sebuah lobby akan gagal. Nah, jadi di sini menegaskan Bapak juga bahwa kalian ini adalah seperti tadi yang dikatakan, kalian adalah calon-calon pemimpin masa depan yang menjadi calon pengganti gubernur, yang menjadi calon pengganti bupati, camat, presiden, menteri adalah kalian-kalian sekarang ini. Nah, sehingga dengan melobi harus seperti apa melobi yang baik itu. Nah itu ya. Kemudian lanjutannya menurut Kamus Webster, lobby atau lobbying berarti melakukan aktivitas yang bertujuan mempengaruhi pegawai umum dan khususnya anggota legislatif dalam pembuatan peraturan. Nah itu seperti tadi hampir sama. Jadi lobby atau lobbying itu aktivitas yang bertujuan mempengaruhi, ya, mempengaruhi kalau istilah kasarnya berarti pihak lawan atau yang berseberangan dengan kita supaya yang asalnya adalah lawan menjadi teman, yang asalnya berseberangan dengan kita akan searah dengan kita dengan melakukan lobby-lobby tersebut. Kemudian masih definisi lobby menurut Indonesia Dictionary,
Lobby atau lobbying berarti orang atau kelompok yang mencari muka untuk mempengaruhi anggota parlemen, sedangkan lobbyis berarti orang yang mencoba mempengaruhi pembuat undang-undang. Jadi kalau lobbying adalah aktivitas seseorang tersebut untuk melobi, kemudian kalau lobbyis berarti orang yang melakukan lobby tersebut. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melobi ialah melakukan pendekatan secara tidak resmi, sedangkan pelobian adalah untuk berpartisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pimpinan politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang. Nah, sehingga definisi lobby ini dapat disusun sebagai suatu upaya atau pendekatan yang dilakukan oleh suatu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Nah, jadi seperti tadi, kegiatan KKP ini adalah sebuah kegiatan di mana kalian digembleng untuk menjadi seorang pemimpin yang kemudian yang insya Allah juga dari kegiatan KKP ini nanti ke depannya pasti kalian diarahkan untuk menjadi istilahnya pemimpin minimal di sekolah kita ini. Menjadi pemimpin, apakah itu di OSIS-nya, apakah itu di MPK-nya. Nah itu, sehingga misalkan nanti kalian dalam pemilihan ketua OSIS, tentunya lobby ini sangat diperlukan sekali, sebab tidak semua orang, tidak semua siswa tahu kita, tidak semua siswa suka kepada kita, tapi bagaimana supaya orang tersebut atau siswa-siswa yang lain ini menjadi tahu kepada kita, menjadi asalnya tidak senang menjadi senang kepada kita, dan akhirnya ikut mendukung kita yang misalkan nanti untuk mencalonkan ketua OSIS. Nah itu seperti itu. Nah, dari sifat-sifat khusus atau karakteristiknya, lobby memiliki beberapa karakteristik, yaitu bersifat informal, dalam berbagai bentuk, pelakunya juga beragam, dapat melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, tempat dan waktunya juga bersifat fleksibel dengan atau melalui pendekatan yang lebih kental dengan nuansa atau perilaku satu arah one way atau oleh pelobi. Nah itu seperti tadi. Jadi kalau misalkan sebenarnya pelobi ini misalkan seperti tadi kalian ya, anak-anak sekalian ini mencalonkan jadi ketua OSIS, kemudian merasa kalau misalkan untuk menjadi seorang pelobi itu tidak terlalu mahir, sehingga kita bisa mencari perantara untuk bisa mempengaruhi orang lain tersebut, supaya orang atau siswa yang lain itu justru berbalik simpati kepada kita, sehingga akhirnya siswa tersebut menunjuk kita atau memilih kita untuk menjadi ketua OSIS. Nah itu seperti itu. Jadi bisa dalam lobby ini bisa menggunakan pihak ketiga. Lobby merupakan kegiatan yang berupaya agar segala sesuatu berjalan tidak melalui kekuasaannya atau koersi, melainkan melalui persuasi. Kegiatan lobby yang dilakukan perusahaan-perusahaan umumnya memperkerjakan para pelobi profesional atau juga memperkerjakan mantan pejabat pemerintah. Nah itu, sebab para pelobi ini seperti tadi harus menguasai segala medan lah istilahnya, sehingga sebenarnya untuk mempengaruhi orang itu kan sulit, sehingga diperlukannya para pelobi yang profesional. Kemudian kalau misalkan perusahaan-perusahaan tersebut
biasanya perusahaan-perusahaan sehingga memperkerjakannya adalah mantan-mantan pejabat. Kenapa? Sebab supaya kalau misalkan ada sesuatu hal, kalau dengan mantan pejabat mungkin akan lebih mudah mengantisipasi hal-hal tersebut. Nah, selain dari tadi kelebihan-kelebihan melobi itu seperti apa, nah ini ada juga citra buruk tentang lobi. Menurut Panaju, ya, bukunya terbitan tahun 2010 halaman 20 sampai 22 mengatakan bahwa terbentuknya citra buruk terhadap lobi disebabkan oleh beberapa hal. Ya, seperti berikut. Yang pertama adalah lobbying yang lemah. Jadi orang yang melobinya itu tidak menguasai materi, tidak menguasai keadaan, tidak pandai berkomunikasi, ya, apalagi itu. Nah itu, jadi harus kalau misalkan supaya citra melobi itu baik, berarti harus lobbyingnya yang kuat. Nah ini. Nah sekarang karena ini citra buruk, berarti yang pertama adalah lobbyingnya yang lemah. Kemudian yang kedua, lobbyingnya yang tidak relevan dan mencatut nama orang untuk berbohong. Nah itu. Kemudian yang ketiga, lobby yang mendorong orang untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan emosional belaka. Jadi melobi itu jangan sampai emosional, jangan sampai dengan cara kekerasan. Jadi supaya orang lain berpihak kepada kita sehingga kita mendebarkan ancaman. Nah itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, lobby yang kurang baik itu adalah ditambahkan dengan janji atau iming-iming kekuasaan dan pinjam atau mencatut orang kuat. Nah itu. Jadi jangan sampai pas melobi juga sok silahkan misalkan coblos saya nanti kamu dijanjikan kedudukan di sini. Nah, jangan seperti itu. Kemudian yang kelima, lobby digunakan untuk mendapatkan suap yang disertai dengan hal-hal yang tidak pantas. Nah itu tidak boleh. Kemudian sebagai profesi, pelobi masih dianggap negatif bagi sebagian masyarakat kita karena ada anggapan bahwa fungsi lobby itu untuk mewujudkan kepentingan pelobi saja dan bukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah itu. Jadi seperti tadi, kalau misalkan melobinya hanya untuk kepentingan pribadi sehingga dengan menggunakan segala cara kekuatan kita, apalagi dengan cara kekerasan, dengan cara mengintimidasi, itu sudah pasti untuk kepentingan diri sendiri, kebanyakan itu seperti itu. Jadi banyak profesi pelobi ini di mata masyarakat kita masih bersifat negatif. Kenapa? Karena hal-hal seperti tadi. Menurut Tarmuzi, ya, karena sasaran pelobi sebagian besar adalah pejabat pemerintah, hal ini membuka peluang pejabat tersebut melakukan penyalahgunaan wewenang, di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain dikalahkan, dengan mendapatkan imbalan atau kompensasi tertentu berupa fasilitas, kemudahan, dan kemewahan. Nah itu ya. Jadi sekali lagi Bapak sarankan kepada anak-anakku sekalian ini, jangan ditiru hal seperti ini dikarenakan ingat kalian adalah calon pemimpin masa depan, calon pemimpin yang akan selalu bertanggungjawabkan segala jejak kinerja kita, ya minimal di dunia ini, kemudian maksimal nanti di akhirat. Jadi kita selaku calon pemimpin, coba lihatlah ke hal-hal atau pemimpin-pemimpin kita, bagaimana cara melobi yang baik seperti apa, kemudian digunakan, hasilnya pun digunakan untuk hal-hal yang baik. Nah ini aksesoris tradisional dengan kecenderungan negatif dari lobby, dalamnya termasuk
uang suap yang tadi ya, uang semir. Nah itu sebab banyak juga dari pemimpin-pemimpin kita misalkan dalam perumusan suatu undang-undang atau apalah yang harus disepakati bersama, ternyata masih ada deadlock ya, tidak ada kesepakatan antara dengan partai yang lain, misalkan kalau misalkan bicara dengan partai atau dengan organisasi lain, sehingga kita untuk mempermudahnya akhirnya misalkan kita melobinya itu dengan mengasih uang sogok, uang titip, uang suap, uang semir. Nah itu sesuatu hal yang tidak boleh dilaksanakan. Nah kemudian misalkan dalam melobinya itu juga difasilitasi dengan pertemuan di hotel mewah. Kemudian di hotel mewah juga dipersiapkan dengan wanita-wanita cantik misalkan seperti itu. Kemudian fasilitas seperti mobil disiapkan dan lain-lain. Nah itu. Jadi istilahnya lobby juga tidak pokoknya asal target kita tercapai sehingga segala hal, segala arah, segala cara dilaksanakan walaupun cara tersebut ternyata kurang baik. Nah itu. Tapi sekali lagi Bapak titip, jangan sampai kalian ini ke depannya dalam hal-hal melakukan lobby jangan sampai seperti itu. Sebab ingat sekali lagi untuk melobi apalagi kita ingat seorang pemimpin itu akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Nah itu. Kemudian kapan lobby itu diperlukan? Menurut Panuju ya mengatakan bahwa lobby diperlukan disebabkan oleh beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, ketika situasi hubungan dalam kondisi genting. Nah itu. Jadi kalau misalkan ada pertikaian, nah pertikaian itu sekarang tidak zamannya lagi saling serang atau saling ejek atau apa, tapi kita harus secepat mungkin untuk melobi orang-orang tersebut supaya tidak lagi membuat onar atau akan selalu mendukung kita. Kemudian yang kedua adalah ketika situasi hubungan dalam keadaan terancam. Nah, itu hampir sama dengan yang tadi. Kemudian yang ketiga, ketika mulai terjadi saling curiga dan kecurigaan itu diungkapkan oleh pihak ketiga. Nah ini, jadi biasanya emang yang lebih lebih buruk lagi kalau misalkan sudah ada pihak ketiga. Kita sudah curiga kepada pihak kedua, kemudian pihak kedua pun sama sudah curiga kepada pihak ketiga, kemudian ada orang lain yang mengompori kejadian tersebut, sehingga pasti kalau misalkan dengan hati yang begitu panas, pasti akan terjadi pertumbuhan. Nah itu. Nah, di sanalah peran-peran pelobi supaya jangan sampai kejadian yang jelek itu terjadi. Nah. Kemudian yang keempat, ketika disadari ada kesenjangan antara yang diungkapkan dengan persepsi yang berkembang di pihak luar. Kemudian yang kelima, ketika terjadi ketidakselarasan baik materi, nilai, aktualitas, budaya, profesi, atau pilihan, atau pertimbangan, proksimitas, maupun keterpengaruhan. Nah ini, kemudian dari beberapa beberapa ilmuwan yang selalu berkontribusi tentang lobby ini. Yang pertama adalah Panuju, memaparkan bahwa ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan lobby. Yang pertama adalah brainstorming ya. Pendekatan ini bersifat eksploratif atau tahap sedang mencari peluang. Kemudian yang kedua pengkondisian atau pendekatan yang membiasakan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah networking.
memperbanyak jaringan dengan berbagai cara. Kemudian yang keempat adalah transaksional atau transaksi adalah sebuah mekanisme di mana jika memberi maka harus menerima. Investasi juga ingin mendapatkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teori tentang lobbying ini. Yang kelima adalah institution building. Itu pendekatan dengan cara membangun lembaga guna mendukung gagasan atau ide atau program yang dirancang dengan memprogramkannya. Kemudian yang keenam, cognitive problem, pendekatan yang memfokuskan pada terbentuknya keyakinan. Semakin mampu meyakinkan maka semakin menemukan target yang dicita-citakan atau yang diinginkan. Kemudian yang ketujuh adalah vibe breaking, pendekatan dengan cara mengalihkan perhatian pada isu-isu yang merugikan dengan cara menciptakan isu lain. Nah itu. Kemudian yang kedelapan, manipulasi power, yaitu pendekatan dengan menggunakan cara seperti orang yang mempunyai hubungan, ya, atau mempunyai teman, orang-orang penting atau berkuasa baik secara politik maupun ekonomi. Kemudian yang kesembilan, cost and benefit, pendekatan dengan cara menonjolkan kelebihannya seperti kualitas dan mudah diakses. Yang ke-10 adalah futuristik atau antisipatif. Nah itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan karena waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian tidak puas dengan penjelasan Bapak, sehingga anak-anakku sekalian akan selalu berupaya mencari dan menggali ilmu yang lain sehingga tidak puas atau tidak bangga terhadap seseorang, supaya ilmu kita selalu bertambah. Nah itu. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.